Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Maulida Sari dari kelas AKP 5B. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang profesi CPA. Berikut hasil presentasi yang saya buat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kantor akuntan publik atau yang disingkat KAP. Ada 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik, yaitu 1. Kantor internasional 4 besar, merupakan keempat KAP terbesar di Amerika Serikat dan memiliki cabang di seluruh Amerika, juga di seluruh dunia. Yang kedua, kantor nasional. 3 KAP di Amerika disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Yang ketiga, kantor regional dan kantor lokal yang besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Dan yang keempat, kantor lokal kecil. Lebih dari 95% dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. Pada sebab kedua, yaitu kegiatan kantor akuntan publik. KAP menyediakan jasa audit serta jasa stasi dan assurance lainnya. Adapun jasa tambahan yang biasanya diberikan KAP meliputi: pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Dalam banyak kasus di mana laporan keuangan diserahkan kepada pihak ketiga, review atau audit juga dilakukan. Jika tidak, laporan keuangan akan dilampiri dengan laporan kompilasi. Yang kedua, jasa perpajakan. KAP menyediakan SPT pajak, korporasi, dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Ketiga, jasa konsultasi manajemen. Jasa ini dengan hanya memberikan saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi. Pada subbab ketiga, yaitu struktur kantor akuntan publik. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP adalah: yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor. Adapun struktur organisasinya, yang pertama, perusahaan perorangan. Yang kedua, persekutuan umum. Yang ketiga, korporasi umum. Yang keempat, korporasi profesional. Yang kelima, limited liability company. Dan yang keenam, limited liability partnership. Pada sebab yang keempat, yaitu Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight. Ketentuan data UU ini dianggap sebagai peraturan yang terpenting yang mempengaruhi profesi auditing sejak tahun 1930. Sarbanes-Oxley Act membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau yang disingkat PCAOB yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities Exchange Commission atau yang disingkat SEC. PCAOB inilah yang mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka. Pada subbab yang kelima, yaitu Securities and Exchange Commission atau yang disingkat SEC. SEC merupakan badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Beberapa laporan spesifik harus mengikuti ketentuan-ketentuan laporan dalam UU sekuritas tersebut. Hal terpenting dari laporan-laporan ini yaitu: yang pertama, formulir S1, yang kedua, formulir 8K, yang ketiga, formulir 10K, yang keempat, formulir 10Q. Pada subbab ke-6, yaitu American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan membuat aturan dalam 5 bidang utama berikut, yaitu: yang pertama, standar auditing, yang kedua, standar kompilasi dan review, yang ketiga, standar astesi lainnya, yang keempat, standar konsultasi, yang kelima, kode perilaku profesional. Fungsi lain dari AICPA yaitu: yang pertama, menyusun dan memberi nilai dalam CPA examination. Yang kedua, mendukung riset yang dilakukan staf risetnya dan menyediakan bantuan kepada riset lainnya. Yang ketiga, mempublikasikan berbagai bahan. Dan yang terakhir, mengadakan banyak seminar dan memberikan berbagai bantuan pendidikan atas berbagai masalah. Dan sebab yang ketujuh yaitu adanya hubungan standar auditing internasional dan AS. Standar auditing internasional yaitu dapat diterapkan bagi entitas di luar Amerika Serikat. Yang kedua, standar auditing AICPA yaitu dapat diterapkan bagi entitas swasta di Amerika Serikat. Dan standar auditing PCAOB dapat diterapkan bagi perusahaan publik Amerika Serikat dan pendaftar lain di SEC. Pada subbab yang ke-8 yaitu standar auditing yang berlaku umum. Standar umum yang pertama adalah audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki
kriteria memadai sebagai seorang auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Yang ketiga, auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Untuk standar pekerja lapangan yaitu, yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya. Dan yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang mencukupi. Selanjutnya, standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor. Dan yang keempat, auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Selanjutnya, standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor, yaitu yang pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Yang kedua, independensi sikap mental. Yang ketiga, kecermatan profesional. Dan untuk standar pelaporan hasil, yang pertama yaitu laporan disusun sesuai dengan GAAP. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan di mana prinsip tersebut tidak diikuti secara konsisten. Yang ketiga, kecukupan pengungkapan. Yang keempat, menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Subbab yang ke-9 yaitu Statements on Auditing Standard. Ke-10 standar audit yang berlaku umum masih terlalu umum untuk memberikan pedoman yang berarti, sehingga auditor beralih ke SAS, yang diterbitkan ASB sebagai pedoman yang lebih khusus. SAS menginterpretasikan ke-10 standar auditing yang berlaku umum dan merupakan referensi yang paling otoratif yang tersedia bagi auditor. Standar Auditing Internasional. International Standard on Auditing atau yang disingkat ISA dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee atau yang disingkat IAPAC dari International Federation of Accountants atau yang disingkat IFAC. IFAC adalah organisasi profesi akuntansi sedunia, dan IAPAC berupaya meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia. Dan pada subbab yang ke-10 yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Adapun unsur pengendalian mutu yaitu yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, manajemen kepegawaian. Yang ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Yang keempat, kinerja penugasan konsultasi. Yang kelima, pemantauan prosedur. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.